Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh ini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam yang sangat masyhur sekali, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Amadana Allah bimadadihi ma fada alaina min barakatihi wa anwari ma ulumihi bid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalam al-akhyar. Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu huwa Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi beliau nasabnya bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ibn Ghalib. Al-Imam dipertemui di Abdul Manaf bin Qusay. Al-Imam Alimul Asri Nasirul Hadis Faqihul Millah Abu Abdillah Al-Qurashi Summal Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Makki. Bulida bi Ghuzzah sanata khamsin wa mi'ah. Beliau lahir di Ghuzzah 150 Hijriah. Yauman mata Abu Hanifah rahimahumullah, di hari ketika wafatnya Imam Abu Hanifah. Hari Imam Abu Hanifah lahir, hari itulah Imam Abu Hanifah wafat, disitulah Imam Syafi'i lahir. Nah, itu persis bergantian. Yang satu kembali kepada Allah, kemudian yang satu menggantikannya. Yaumun mata Abu Hanifah rahimahumullah. Wa tufiya yaumul khamis sanata arba'in wa mi'atain. Meninggal pada hari Kamis tahun
204. Walhunay pun wa khumsuna sanah. Beliau berumur 50 tahun lebih. Masya Allah. Tidak terlalu panjang, enggak sampai 60 tahun. Qala, di antara hikmah beliau, asyadul amal salasatun. Al-judu min killatin wal wara'u fi khalwatin wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaf. Seberat-beratnya amal itu ada 3. Al-judu min killah, yaitu dermawan di saat sedikit, dermawan di saat gak banyak duit. Al-judu min killah, kalau orang duitnya banyak dermawan senang aja. Ini dia duitnya sedang sedikit tapi dia tetap dermawan terus. Itu berat. Kalau duit banyak betul senang aja, dermawan. Itu dermawan memang duitnya banyak. Ini orang kerjaannya sederhana, duitnya pas-pasan, bahkan kurang, tapi dia bukan main infak terus. Ini berat yang seperti ini. Al-judu min gillah nomor 1. Kemudian wal wara'u fi khalwah. Wara' ketika khalwah. Khalwah ini tidak di depan manusia, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, cuma antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang subhat dan hal yang haram. Tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada siapa-siapa nih. Wah, beratnya ini aku ngelakuin gini, orang tak tahu aku gini, orang tak tahu aku gini, orang tahu. Tapi dia tetap komitmen. Warak dipasang. Yang haram-haram, yang subah-subah, yang apa, tak mau. Tidak. Walaupun tidak ada yang melihat, dia tetap komitmen terhadap syariat. Kadang-kadang orang ini bagus di depan orang lain, bagus. Tapi pas dia sendiri tak ada siapa-siapa, aslinya nampak. Ini termasuk amalan yang berat. Dia tetap menjaga diri walaupun ketika dia sendiri tidak ada siapa-siapa yang tahu, hanya sendiri, manusia sendirian saja, ya. Tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berulah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan ataupun yang subhat, enggak. Ini berat. Jadi taat berlaku baik di hadapan manusia itu lebih ringan daripada taat berlaku baik ketika tidak ada siapa-siapa. Wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaf. Kemudian yang ketiga termasuk amal yang berat, yaitu menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran di depan orang yang diharapkan dan ditakuti. Dia menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Ada orang nih, dia biasa dengan ngasih duit. Orang ini pokoknya, ini dia, kalau aku baik dengan dia, dapatlah aku kena ulo lah. Jadi ada harapan dengan dia. Ini dia nolong aku, ngasih aku. Pada suatu ketika orang yang biasa memberinya uang baik dengan dia ini, suatu saat dia melakukan kesalahan, salah yang dilakukan, maka orang ini berat dia nak menegur. Aku kalau tegur nanti sana setinggung, tak cair lagi, aku jadi tak dapat duit, tak dapat jatah karena dia tersinggung. Padahal ini jelas-jelas salah ini yang dilakukan. Macam mana ya? Kasih tahu tak ya? Kalau kasih tahu nanti disakit hati, akhirnya aku tak dapat apa-apa. Kalau aku tak kasih tahu, dia aja tentu seperti biasa dia akan ngasih aku. Berat.
Padahal yang namanya kebenaran itu harus disampaikan. Jangan pula dipoles-poles untuk mencari ridhonya orang yang diharapkan ataupun yang ditakuti. Jadi yang pertama, yang ketiga, wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf, yaitu menyampaikan kebenaran, ya, kalimat yang benar di hadapan orang yang diharapkan, wa yukhaf, dan ditakuti. Waduh, kalau aku bilang, aku sampaikan ini, aduh, habislah aku. Kena lah, ditangkap lah, inilah, apa macam-macam lah, pokoknya gaji potong lah, dipecat lah. Tapi ini memang yang aku sampaikan ini bukan benaran yang harus aku sampaikan ini. Tapi resikonya kok gini ya, aduh, minimal kena marah atau kena pukul atau kena pecat lah. Berat menyampaikan kebenaran itu. Akhirnya apa? Ketika situasi sulit ini, akhirnya ada orang yang tidak mau menyampaikan langsung, resikonya tidak berani, akhirnya melentur-lenturkan, dilenturkan, tak apalah, sikit tak apalah, tidak mau menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Wa qala idza kana laka sadiqun fasudda yadayka bi fa inna diqada sadiqi sabun wa firaquhu sahl. Ketika engkau mempunyai teman, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fasudda yadayka bi, maka kencangkanlah tanganmu. Kalau kau punya kawan, pegang betul-betul tangan kawanmu itu. Pegang betul-betul. Kenapa? Fa inna diqada sadiqi sabun wa firaquhu sahl. Karena sungguhnya mencari kawan itu susah. Susah, orang nak cari kawan itu susah. Wa firaquhu sahl, tetapi berpisahnya mudah. Berkawan 5 tahun berkawan. Ada masalah sekali langsung putus. 5 tahun habis. Akrab, berkawan sama ini. Pokoknya ketawa, ketiwi sama, bergurau sama. Pada suatu ketika ada satu permasalahan. Akhirnya putus pertemanan. Ya, panas 5 tahun dihapus hujan sehari. Susah jaga teman tuh, susah. Itulah pentingnya menjaga pertemanan. Kalau musuh tak pakai dicari, datang-datang sendiri. Kalau kawan, susah. Wa qala, hikmah berikutnya, al-iqibad anin nas maksabatun lil adawah. Terlalu loke, terlalu bakhil dari orang-orang itu menyebabkan permusuhan. Al-inqibat, maksudnya dia tidak mau memberi terlalu. Jadi itu akan menyebabkan permusuhan. Siapa yang suka? Orang bakhil betul. Memanglah tak ada yang suka. Itu menjadikan satu permusuhan. Bakhil itu menjadikan satu permusuhan. Apa tak? Dia rebutan suka terhadap harta duniawi, dia tak nak kurang sama sekali. Hanya itu yang akan menjadikan permusuhan. Kemudian wal imbisat ilayhim majlabatul liqrana'is su, tetapi terlalu royal juga. Terlalu royal. Itu juga akan menarik kawan-kawan yang jelek. Kalau orang ini terlalu dermawan gini, mesti orang-orang yang jelek-jelek merapat. Tukang-tukang jolo, tukang-tukang jilat itu dekat. Kenapa? Dia terlalu royal. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi terlalu bakhil tidak bagus.
ya, itu akan menjadikan permusuhan. Terlalu royal juga tidak bagus, karena itu akan menarik teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek itu apa? Dia dekat bukan karena suka, dia tidak ikhlas, dia dekat cuman karena duit. Ngampu sana, ngampu sini, jolok sana, jolok sini. Nah, macam mana bisa cair? Habis itu kalau dia tak dikasih, orang itu tak ada lagi kemampuan untuk memberi, ya sudah hilanglah. Nah, jadi terlalu dermawan juga itu kurang bagus, dalam arti tidak melihat apa ini sikon. Nah, jadi harus proporsional. Kebablasan di dalam hal yang seperti ini tidak melihat. Nah itu nanti orang-orang yang suka-suka apa tuh mesti datang merapat semua. Akhirnya bingung nih orang ini. Ramai pula pas aku punya duit banyak ramai nih. Pas aku tak ada duit hilang semuanya. Nah ini teman-teman yang jelek, mereka akan datang, ya, karena dia yang dilihat bukan apa pertemanannya, tapi yang dilihat itu duitnya. Nah, gitu. Dikata Imam Syafi'i, fakun bainal munqabid wal mumbasit, maka jadilah engkau di tengah-tengah antara orang yang terlalu bakhil, antara yang kebablasan di dalam dermawan itu. Jadi tidak sampai bermusuhan dengan orang, dimusuhi orang, dan tidak sampai berkawan dengan orang-orang yang jelek. Ukuran nafsu. Kalau orang apa minta kasih. Ah, mereka yang suka minta menjilat apa merapat semua itu. Merapat semuanya. Orang-orang yang tidak suka minta nggak dapat. Tidak sempat bantu, didekati nggak sempat. Maka kurun nafsu ini, jadi teman-teman yang jelek ini mereka akan cepat nyerbu, ya. Mereka akan cepat menyerbu karena melihat keuntungan materi yang dia dapatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat sedikit tetapi berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.